أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تولانا بما تتولى به عبادك الصالحين وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. Hadirin para Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita dari orang-orang bersyukur. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada beberapa poin yang Al-Faqir ingin mendahulukan sebelum kita lanjut kajian kita. Yang pertama, yaitu Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin tentang memperbaiki niat kita di majlis ilmu ini agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita sebagai amal salih yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita perbaiki niat kita untuk talabul ilm agar kita bisa memberikan belajaran atau memberikan ilmu, kesadaran untuk keluarga kita nanti di rumah. Lalu yang kedua, kita tidak lupa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga Allah berikan pertolongan untuk mereka, Allah berikan kesabaran bagi mereka semua. Semoga bahala untuk mereka Allah limpahkan. Semoga Allah Jalla wa'ala angkat apa yang Allah uji pada mereka. Nas'alullah an yarfa'a anhum ma nazala bihim, nas'alullah an yaltufa bihim wa an yatawallahum bima yatawalla bihi ibadahu salihin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam ini insyaAllah Ta'ala kita bermudarasah di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum li Syekh Safiur Rahman Mubarak Kafuri rahmatullah ta'ala alaih. Kita sampai di nubuwat dan risalat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Keadaan An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, qala Syekh Safiur Rahman Mubarak Kafuri rahimahullahu ta'ala fi ghari Hira. Dan kita semua tahu ghar Hira fi Jabal An-Nur, yaitu gunung An-Nur di Makkah. Di antara para ulama yang bilang bahawa gunung ini atau Jabal An-Nur itu di luar Makkah, maksudnya tidak masuk dalam haram Makkah. Ala kulli hal, qala walamma taqarabat
سنه صلى الله عليه وسلم 40 وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه حبب إليه الخلاء. النبي عليه الصلاة والسلام sebelum menjadi umur beliau sallallahu alaihi wasallam 40, sekitar 3 tahun sebelum umurnya Nabi alaihi salatu wassalam 40, dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah mulai pisah dari kaumnya, dari kaum Quraisy. Kenapa? Karena keadaan kaum Quraisy seperti yang kita tahu dalam kesyirikan, dalam amal-amal yang menurunkan harga seorang, dan mereka meninggalkan agama Ibrahim alaihi salam. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء. حبب إليه, Allah jadikan Nabi alaihi salatu wassalam suka untuk jauh dari golongan Quraisy. Maksudnya duduk sendiri. Jadi memisahkan diri dari lingkungan Quraisy yang penuh dengan kemaksiatan, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Qala fakana ya'khudh as-sawiq wal ma'. As-sawiq yaitu semacam roti, semacam roti dan air, maksudnya makanan dan minuman, bawa ke Ghar Hira. Wa yadhhab ila Ghar Hira fi Jabal An-Nur wa ma'ahu ahluhu qariban minhu. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wassalam bawa keluarganya, yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, bawa ke Ghar Hira agar tetap mendekati. Kadang-kadang tinggal di rumah. Setelah selesai makanan, kembali ke rumah bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Qala fayuqimu syahra Ramadan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahawa Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini dari Nabi alaihi salatu wassalam sebelum terangkat menjadi Nabi dan Rasul, memuliakan syahr Ramadan. Syahr Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam memisahkan diri dari golongan atau lingkungan Quraisy, terus beribadah kepada Allah di bulan tersebut. Qala yut'imu man ja'ahu minal masakin. Nabi alaihi salatu wassalam beri makanan untuk orang-orang miskin yang lewat di gunung tersebut. Wa yaqdi waqtahu fi al-ibadah wa tafkir. Nabi alaihi salatu wassalam menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dan bertafakkur. Tafakkur yaitu melihat alam semesta, mengambil ibrah dari ciptaan Allah Jalla wa Ala di alam semesta ini. Apalagi ketika kita di gunung, kita melihat seluas pemandangannya, subhanallah, pasti kita akan ingat subhanallah, subhanallah, penciptaan Allah Jalla wa Ala. Begitu para hadirin perlu kita untuk mengingat kebesaran Allah Jalla wa Ala. Ketika kita jalan-jalan sama teman-teman atau sama keluarga, kemah di mana kita melihat pemandangan, apalagi alhamdulillah kita di Batu, pemandangan luar biasa, kita ingat kebesaran Allah Jalla wa Ala, kita bertafakkur, kita menjadi hal seperti itu menambah iman kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Qala wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya bahwa
Qala laysa baina yadayhi tariqun wadihun wala manhaj muhaddad. An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya cara atau metode beribadah di waktu itu sebelum terangkat menjadi nabi atau rasul. An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa yang An-Nabi tahu dari agama Ibrahim alaihi salam, begitu An-Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan cara itu. Jadi tidak ada metode atau tariqah dalam beribadah, ibadat An-Nabi alaihi salatu wassalam di waktu itu. Qala wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-'uzlah tarafan min tadbirillah lahu. An-Nabi alaihi salatu wassalam memilih cara ini untuk memisahkan diri dari lingkungan Quraisy, terus duduk sendiri di Ghar Hira. An-Nabi milih ini dari untuk bertafakkur dan tadabbur di ciptaan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu bahawa hal ini itu sebuah persiapan Allah Jalla wa Ala pada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa Ala menyiapkan diri An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk terima sesuatu yang besar, untuk terima pesan yang agung menjadi rasul dan nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, Al-Faqir izin berhenti di sini di poin al-uzlah, karena uzlah atau khalwah ini terkenal di golongan orang-orang misalnya sufi. Kita ingin sedikit bermudarasah di masalah uzlah ini. Apakah uzlah ini sesuatu dianjurkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menjadi nabi atau rasul? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, uzlah yang namanya uzlah An-Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang kita tadi lihat bahawa itu sebelum An-Nabi alaihi salatu wassalam menjadi nabi, dan An-Nabi milih hal itu tanpa syariat, tanpa perintah dari Allah Jalla wa Ala. Dalil bahawa An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat awwal ma budi'a An-Nabi alaihi salatu wassalam al-wahyi kana yatahannath fi ghari Hira al-layali dhawat al-adad. Allah Jalla wa Ala menyiapkan An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan An-Nabi alaihi salatu wassalam milih untuk memisahkan diri di Ghar Hira beberapa malam untuk beribadah. At-tahannuth di sini, kata at-tahannuth dalam hadis yaitu artinya beribadah kepada Allah Jalla wa Ala beberapa malam dan hari sampai pulang ke keluarganya. Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani fi Fath Al-Bari kata at-tahannuth huwa at-ta'abbud atau al-mail 'anil awthan. Tahannuth artinya beribadah dan menjauhkan diri dari ibadat al-asnam atau al-awthan. Al-asnam dalam bahasa Indonesia apa? Asnam, ana lupa kata asnam, yaitu batung-batung. Iya, seperti Hubal, Manah, seperti itu. Seperti itu. Yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam menjauhkan diri dari ibadah al-awthan atau al-asnam yang mayoritas lingkungan Quraisy bersembah kepada asnam. Terus
Qala fal khalwah fi Hira kanat ta'abbudan lillahi ala millat Ibrahim. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ilmu dari agama Ibrahim alaihi salam untuk memisahkan diri ketika lingkungan sudah rusak. Nabi alaihi salatu wassalam beribadah di Ghar Hira. Apa tujuannya? Yang pertama bahwa Allah Jalla wa Ala menyiapkan dirinya Nabi alaihi salatu wassalam untuk terima wahyu. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibn Hajar di Fathul Bari, kana dhalika tahyi'atan li amrin 'azim. Allah Jalla wa Ala menyiapkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk perkara yang agung, yang besar, yaitu menerima wahyu. Lalu tujuan yang kedua, safa'ul qalb, membersihkan hati. Membersihkan hati dari kesedihan bahawa lingkungan yang sekitar semua rusak. Nabi alaihi salatu wassalam bertafakkur, tadabbur di alam semesta agar hatinya lebih tenang, lebih bersih. Dan membersihkan hati itu, para hadirin, itu dari persiapan untuk terima Al-Quran. Ini pelajaran bagi kita. Orang yang merasa dirinya jauh dari Al-Quran, muhasabah diri. Kenapa? Kemungkinan hatinya masih ada kotoran yang menjadi hijab, yang menjadi halangan untuk tidak terima Al-Quran. Kenapa kita ketika membaca Al-Quran mungkin tidak nempel di hati, tidak kita merasa khusyuk? Kemungkinan ada sesuatu yang menghalangi ayat itu bisa sampai ke hati. Oleh karena itu, duduk setelah salat berzikir sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan dan para sahabat, itu sebuah amalan yang membersihkan hati. Zikir pagi dan sore sebuah amalan yang membersihkan hati. Kenapa? Selama kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, manfaatnya luar biasa untuk membersihkan hati dan menyiapkan hati itu terima mau'izah, terima Al-Quran. Lalu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tujuan yang ketiga dari uzlah Nabi alaihi salatu wassalam yaitu al-inqita' an mazahir al-jahiliyah, memisahkan diri dari macam-macam amal orang-orang jahiliyah. Baik. Pertanyaan, apakah uzlah atau memisahkan diri dari lingkungan itu sunnah yang para sahabat dan Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan setelah menjadi Nabi dan Rasul? Tidak. Ahsant. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, uzlah itu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak sama sekali kembali ke amalan tersebut. Al-Qadhi Iyad rahimahullah kata, lam yunqal annahu aada ila Hira ba'da al-bi'thah. Kita tidak mendapatkan khabar dari para sahabat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kembali untuk memisahkan diri dari lingkungan setelah menjadi Nabi, sama sekali. Terus dalil ini juga sebuah dalil bahwa
uzlah yang sebelum Nabi alaihi salatu wasallam menjadi nabi tidaklah sunnah yang di dalam syariat Islam setelah Nabi alaihi salatu wasallam menjadi nabi. Terus bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam setelah menjadi nabi dan rasul? Yaitu mukhalaqat an-nas ta'liman wa jihadan. Nabi alaihi salatu wassalam bersosialisasi besar tinggi untuk memberi untuk mengajar umat dan berjihad di jalan Allah. Itulah sunnat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Musnad al-Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bersosialisasi dan bersabar atas gangguan orang-orang ketika bersosialisasi itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bersosialisasi, tidak campur sama jamaah, dan orang tidak bersabar. Bersosialisasi itu butuh sabar para hadirin, yang kita semua alami. Bersosialisasi sama tetangga, sama jamaah yang lain butuh sabar. Karena karakter orang-orang beda-beda. Mukmin yang bersosialisasi dan bersabar itu lebih baik daripada yang memisahkan diri. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah para sahabat mengamalkan uzlah? Apakah para sahabat mengamalkan untuk memisahkan diri? Tidak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la uzlata fil Islam. Tidak ada yang namanya uzlah untuk memisahkan diri beberapa hari atau beberapa malam dari masyarakat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal khalitun nas wa amizu bi a'malikum. Kita bersosialisasi dan kita membedakan diri dengan yang lain dengan perbuatan baik. Itu yang menjadi kita teladanan terbaik untuk orang lain. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu al-Faqir menyebutkan kata-kata para sahabat ini ada tujuan yang akan datang. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana ya'takifu fil masjid. Ibnu Umar ketika ingin beribadah kepada Allah Jalla wa Ala duduk di masjid. Apakah duduk selama-lamanya? Apakah duduk berhari-hari? Tidak. Masjid itu tempat orang-orang akan datang salat. Qala walam yakun ya'tazil an-nas kharijan fil jibal. Tidak, Ibnu Umar tidak memisahkan diri untuk duduk jauh di gunung. Ketika Ibnu Umar ingin fokus dalam beribadah, duduk di masjid. Yaitu amalan para ulama kita. Kapan? Akan datang. Lihat para tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah qala laysa al-mu'minu an ya'tazilu ikhwanah walakin yakhlu bi rabbih sa'ah. Seorang mukmin tidak memisahkan diri dari lingkungan saudara-saudaranya, akan tetapi ketika dia ingin fokus dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala 1 jam. Kapan? Malam, sepertiga malam akhir, jam terakhir dari hari Jumat. Nah, kan waktu-waktu itu paling mulia untuk kita bisa fokus dalam beribadah. Begitu seorang mukmin bisa bermuhasabah diri,
bisa fokus dalam beribadah, bisa bertafakkur, bisa angkat imannya, bisa mengangkat keyakinannya kepada Allah Jalla wa'ala di jam-jam seperti ini. Akan tetapi tidaklah memisahkan dirinya dari lingkungan saudaranya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, at-tabi'i al-jalil, qala al-khulwah rahmah walakin mukhalatatun nas liman qawiya khair. Kita kembali ke hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, khulwah itu kalau orang sayang sama dirinya, akan lebih baik orang yang bersosialisasi. Dan itu anggap orang yang kuat imannya, orang yang bersosialisasi dan bersabar. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah ta'ala alaihi fi kitab Al-I'tisam, kata Al-Imam, al-khulwah al-mutlaqah bid'ah wa innamal masyru' al-i'tikaf. Khulwah yang selama-lamanya atau 40 hari atau 1 bulan atau 1 pekan itu bid'ah, tidaklah dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Apa yang ada di dalam syariat Islam? Yaitu al-i'tikaf. Al-i'tikaf sunnah. Al-i'tikaf memisahkan diri sebentar dari masyarakat. Untuk apa? Untuk fokus dalam beribadah, untuk memperbaiki hati, untuk membersihkan hati. Ibn Taymiyah rahmatullah ta'ala alaihi qal al-khulwah, al-uzlah yang disyariatkan oleh Islam yaitu al-i'tikaf. Akan tetapi orang yang ingin misahkan diri di gunung tidaklah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di zaman kita ini tidak bisa kita bilang bahwa uzlah itu dalam syariat sama sekali. Bahkan jelas uzlah itu di zaman ini, uzlah yang maksudnya uzlah jauh dari masyarakat, berhari-hari di gunung sendiri, atau misalkan di satu kamar di rumah tidak keluar sama sekali, bid'ah. Kenapa Al-Faqir bilang begitu? Karena banyak buku yang disusun oleh tokoh-tokoh sufiyah besar seperti misalnya Ibnu Arabi, seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali, seperti misalnya Al-Imam Syahrawardi, itu mereka menyebutkan bahwa salah satu amalan yang mengobati keburukan hati misahkan diri dari lingkungan. Akan tetapi mereka menunjukkan bahwa misahkan diri itu ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 30 malam, ada yang bilang 1 pekan. Seperti itu. Hal itu tidak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terus para sahabat tidak mengamalkan, para tabi'in tidak mengamalkan. Apa yang kita bisa amalkan? Al-i'tikaf. Al-i'tikaf itu bukan hanya khusus untuk Ramadan. Setiap waktu orang masuk masjid bisa niat i'tikaf. Duduk misalnya di jam terakhir hari Jumat sebelum maghrib. Waktu itu luar biasa untuk muhasabah diri, untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, doanya mustajab. Berzikir, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Coba orang yang mengamalkan hal itu keluar setelah maghrib, hatinya tidak tenang. Subhanallah. Orang yang mengamalkan hal ini, coba tanya, bagaimana ketenangan hati yang luar biasa. Tidak harus di masjid, bisa di rumah.
Kita memberi pelajaran untuk keluarga agar mereka benar-benar memuliakan waktu ini. Orang bisa mengamalkan dengan khulwah sepertiga malam. Orang yang rajin qiyamul lail merasa ketenangan hati, subhanallah, ketika beribadah sendiri di sebuah kamar di rumah. Orang-orang tidur, dia sendiri beribadah, salat, doa, azan salat subuh. Coba tanya hatinya gimana ketenangannya. Itu yang kita bisa mengamalkan untuk kita membersihkan hati, menyiapkan hati untuk satu hari penuh. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khulwah untuk muhasabah, yaitu misalnya seperti 1 jam, seperti yang dibilang oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, 1 jam bermuhasabah diri. Ada yang bilang jam itu lebih baik sebelum tidur. Kenapa? Karena Nabi SAW wasiat Abu Hurairah untuk salat witir sebelum tidur. Bisa kita bermuhasabah diri di jam itu. Bisa kita bermuhasabah diri di qiyamul lail. Seperti Nabi SAW mengamalkan qiyamul lail. Dan waktu itu waktu mulia. Ketika Allah turun. Hal min mustaghfir. Siapa yang meminta ampun? Siapa yang meminta sesuatu? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu tujuan khalwah Nabi SAW sebelum menjadi Nabi. Oleh karena itu jelas bahwa setelah Nabi SAW menjadi Nabi, tidak ada yang namanya sunnat memisahkan diri dari lingkungan saudara-saudara Muslim. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala salah satu hal yang Allah Jalla wa'ala menyiapkan dirinya Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, yaitu ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah yaitu mimpi yang Nabi SAW melihat dalam realiti di hari yang berikutnya. Hari ini tidur malam bermimpi, besok Nabi lihat apa yang dia mimpikan sesuatu yang real. Ini namanya ar-ru'ya as-sadiqah. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apakah mimpi itu bisa kita artikan ru'ya dalam bahasa Arab? Karena dalam bahasa Arab kita ada 2 kata. Ada al-hulum, ada ar-ru'ya. Al-hulum itu mimpi yang enggak jelas, mimpi yang buruk. Akan tetapi ketika kita bermimpi sesuatu yang baik, itu namanya ru'ya. Nah, Nabi SAW yang mimpi sesuatu yang baik dan langsung melihat di hari yang berikutnya sesuatu yang nyata. Oleh karena itu kata para ulama, ar-ru'ya as-sadiqah. As-sadiqah yang terlihat di hari yang berikutnya nyata, real. Baik. Ini sebuah pengaruan memisahkan Nabi SAW dirinya dari masyarakat dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sesuai agama Ibrahim
dan bertafakkur dan tadabbur dalam ciptaan Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Safiur Rahman Mubarakafuri rahimahullah, keadaan ini 3 tahun dan 6 bulan. Lihat keadaan Nabi alaihi salatu wassalam untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di Ghar Hira, yaitu 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menjadi umurnya 40. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di umur 40 dan 12 hari, kata di hari Senin, kata Syekh Al-Mubarakfuri, di hari Senin di malam 21 Ramadan yang bertebat dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi, apa yang terjadi? Ja'ahu Jibril, turun wahyu melewat Jibril. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, awal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Ternyata mimpi Nabi alaihi salatu wassalam yang dilihat hari berikutnya sesuatu yang reality, itu sebuah dari wahyi, yaitu mulai wahyu dengan mimpi yang yang real. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam suka untuk memisahkan diri dan khalwah di Ghar Hira. Kata Sayyidah Aisyah, faja'ahu al-malak, ja'ahu Jibril telah datang, wa qala lahu, dan itu pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam keadaannya yang Allah ciptakan Jibril, yaitu seperti Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan dalam as-sahih, janah, apa artinya janah? Janah seperti apa namanya? Janah burung apa? Sayap. Fatahallah alaikum. Jibril milik 600 sayap. Subhanallah. Bisa kita berfikir ciptaan Allah Jalla wa'ala di Jibril saja. Ini sesuatu yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ini menunjukkan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jibril alaihi salam kata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra, bacalah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadahu Jibril seperti memeluk Nabi alaihi salatu wassalam dengan kuat. Setelahnya bebaskan. Kata Jibril, Iqra, bacalah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya tidak bisa baca. Meluk yang kedua dengan kuat, setelahnya bebaskan. Kata Jibril, Iqra. Subhanallah. Setelah kali ketiga, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat-ayat pertama yang turunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Ghar Hira. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam takut, bergetar, pulang cepat ke Khadijah radhiyallahu taala anha
di waktu yang seharusnya Nabi alaihi salatu wassalam enggak akan pulang. Faja'a Nabi alaihi salatu wassalam minta sama Khadijah radhiyallahu taala anha untuk zammiluni, daththiruni, diselimutkan. Minta diselimutkan. Kenapa? Karena merasa kedinginan atau merasa badannya bergetar. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam tanya kepada Khadijah, "Mali?" Kata Khadijah, "Mal khabar?" Apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam qala, "Laqad khashitu ala nafsi." Saya sampai takut mungkin akan mati. Mungkin saya akan akal aku akan hilang karena melihat hal yang besar, yang agung seperti ciptaan Allah Jalla wa Ala di Jibril alaihi salam. Faqalat Khadijah, lihat, subhanallah, ini pelajaran bagi kita. Khadijah radhiyallahu taala anha qalat, "Kalla wallahi la yukhzika Allah abada." Allah Jalla wa Ala tidaklah akan merendahkan Anda, tidak akan menjadikan Anda orang yang tidak berdudukan. Kenapa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Yang pertama, tasilur rahim, engkau rajin bersilaturahim. Kok Khadijah tahu bahwa bersilaturahim itu sebuah amalan yang akan menjaga orang dari keburukan? Subhanallah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Nabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man arada an yubarak lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahmah." Ingin keberkahan dalam rezeki, ingin dapat keturunan yang baik, yang saleh-salihah, jagalah silaturahim. Kata Khadijah, engkau bersilaturahim. Tahmilul kal. Al-kal, orang yang sulit keadaannya, kamu selalu membantu orang. Wa taksibul ma'dum, orang yang miskin, selalu memberi. Lalu yang ketiga, tuqri'ud dhaif, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu mendukung kebenaran. Selalu seperti Nabi alaihi salatu wasallam ketika hadir di berjanjian Al-Fudail. Nabi alaihi salatu wassalam selalu hadir di tempat yang diagungkan atau jaga kebenaran. Hal-hal ini yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, kata Khadijah, dengan amalan itu Allah tidak akan membawa kamu keburukan. Subhanallah. Setelahnya Khadijah radhiyallahu taala anha bawa Nabi alaihi salatu wassalam ke sepupunya. Sepupunya itu Waraqah ibn Nawfal. Waraqah ibn Nawfal ini salah satu orang yang sudah tua di Makkah, yang memisahkan diri dari lingkungan Quraisy dari beribadah atau
sembah kepada asnam untuk mengikuti agama Nasrani. Ini satu orang yang mengikut agama Nasrani, dia merasa dia nyaman dengan agama Nasrani yang dia belajar di Syam, terus dia beribadah dengan agama Nasrani di Makkah. Bawalah Khadijah Nabi alaihi salatu wassalam ke tempatnya sepupunya yaitu Waraqah bin Nawfal. Setelah cerita, kata Waraqah bin Nawfal, "Hadha an-namus alladhi anzalahu Allah ala Musa." Ini Rasul tentang Jibril, ini Rasul yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa. Ya laitani fiha jaz'an, dia berharap kalau Nabi alaihi salatu wassalam ketika angkat menjadi Nabi dan Rasul, dia masih dalam keadaan muda. Kenapa? Qala laitani akunu hayyan, dia berharap masih dalam keadaan hidup. Kenapa? Kata Waraqah bin Nawfal, "Idh yukhrijuka qaumuka", bahwa kaummu wahai Muhammad akan mengeluarkanmu dari Makkah. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Awa mukhrijiyahum", apakah mereka akan mengusir saya dari Makkah? Kata Waraqah bin Nawfal, "Na'am." Tidak ada seorang laki datang dengan risalah atau pesan yang engkau dapat dari Jibril alaihi salam kecuali kaumnya menjadi musuhnya. Setelahnya Waraqah bin Nawfal berharap untuk mendukung Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi sudah tua dan tidak melihat. Ala kulli hal, cerita ini bisa teman-teman para hadirin bisa kembali ke tarikh Al-Imam At-Tabari, bisa di Sahih Al-Bukhari, lebih dengan detail di Fathul Bari li Al-Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis awal al-wahyi. Itu semua ada cerita bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika di awal al-wahyi. Mungkin di sini kita insyaallah di majlis yang akan datang kita akan lanjut bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam di kali kedua dari turunkan wahyi. Semoga Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah terima langkah kita menuju ke masjid di jalan talabul ilm. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yaghfira lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم كن لإخواننا في سمطرة كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ألطف بهم، اللهم ارفع ما نزل بهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم.
اللهم تولاهم بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم أنزل عليهم الصبر والسكينة وتولاهم بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي السودان، اللهم تولاهم بما تتولى به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.